wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmayanti. Saya berasal dari kelas Y6A. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Henry Sugara selaku pengampu mata kuliah penulisan ilmiah. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan harus saya jawab terkait dengan judul apa yang akan saya ajukan di semester 7 mendatang. Selain judul juga ada urgensi, manfaat, atau metode apa yang akan saya gunakan terkait dengan proposal yang ingin saya ajukan di semester 7 mendatang. Oke, yang pertama, judul apa yang akan saya ajukan di semester 7 mendatang, yaitu hubungan antara peranan orang tua terhadap kedisiplinan siswa di sekolah. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena saya concern terhadap peranan orang tua terhadap kedisiplinan siswa. Karena kebetulan saya bekerja di sekolah dasar, dan di sini saya sering melihat ada beberapa orang tua yang tidak melakukan kedisiplinan terhadap siswanya. Contoh terhadap anaknya ya. Contohnya itu seperti ada anak yang tidak ingin bersekolah, jadi orang tuanya itu meminta izin kepada gurunya bahwa anaknya sakit, padahal ternyata temannya melapor ke gurunya bahwa anak tersebut ternyata tidak sakit, melainkan malas untuk bersekolah. Tapi orang tuanya meminta izin kepada gurunya menerangkan bahwa anak itu sakit. Juga ada beberapa orang tua yang meminta izin. Jadi saat liburan semester itu sebenarnya pembelajaran telah dilakukan, tapi orang tua tersebut masih ada di kampung halaman. Jadi orang tua tersebut meminta izin kepada gurunya agar anaknya tidak mengikuti pembelajaran karena anak tersebut masih di kampung halamannya. Dan itu membuat kedisiplinan siswanya kurang ya. Jadi saya ingin mengambil judul hubungan orang tua terhadap kedisiplinan siswa ini, seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 2, jelaskan urgensi mengapa penelitian tersebut harus dilakukan. Nah, jadi di sini urgensi penelitian hubungan antara peran orang tua terhadap kedisiplinan memang ada. Jadi peranan orang tua dalam mendukung disiplin siswa dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Siswa yang disiplin biasanya memiliki prestasi akademis yang baik. Nah, juga dalam pembentukan karakter kita juga dapat melihat nilai-nilai kedisiplinan yang orang tuanya bentuk untuk siswa agar lebih baik lagi. Jadi kita bisa melihat bagaimana orang tua tersebut memberikan kedisiplinan agar anaknya terbentuk karakter yang lebih kuat lagi. Nah, juga kita bisa lihat bagaimana orang tua yang tidak melakukan kedisiplinan terhadap anaknya, bagaimana dia di sekolah, apakah dapat berprestasi juga atau tidak, seperti itu. Nah, dengan demikian penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan karakter siswa melalui peran aktif orang tua. Jadi kita bisa lihat peranan orang tua yang aktif dalam kedisiplinan membuat siswa tersebut memiliki karakter yang lebih baik lagi, seperti itu. Selanjutnya ada manfaat dari penelitian. Jadi di sini adalah penelitian ini memiliki beberapa manfaat ya. Jadi dapat membentuk kita untuk memahami bagaimana peran aktif orang tua dalam mendisiplinkan siswa menjadi perilaku yang lebih positif, dan manfaat untuk orang tua dapat mengetahui metode yang efektif dalam mendisiplinkan siswa. Jadi kita bisa lihat, jadi manfaat ini kita orang tua juga dapat melihat nih metode berbagai metode yang dapat dilakukan oleh orang tua agar siswa tersebut bisa disiplin, dan orang tua juga bisa itu mempelajari apa sih sebenarnya yang dapat kita lakukan untuk agar anak tersebut menjadi lebih disiplin, seperti itu. Nah, jadi secara keseluruhan manfaat dari penelitian ini dapat dirasakan pada berbagai tingkat
tingkatan, mulai dari individu siswa itu sendiri hingga masyarakat luas, dengan tujuan akhirnya yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa tersebut. Selanjutnya, teori apa saja yang akan digunakan untuk mendukung penelitian Anda? Jadi di sini saya menggunakan teori pengasuhan, di mana teori ini diperkenalkan oleh Diana Bahram. Jadi dalam teori ini yang paling berpengaruh dalam psikologi perkembangan. Jadi teori ini menerapkan beberapa pengasuhan, yaitu pengasuhan kuantitatif, pengasuhan otoriter, pengasuhan primitif, dan pengasuhan tidak terlibat. Jadi dalam teori pengasuhan Bahram ini telah membantu para peneliti dan praktisi memahami bagaimana interaksi dan gaya pengasuhan orang tua dapat mempengaruhi perkembangan anak. Jadi di sini kita bisa lihat ya bagaimana pengaruhnya peranan orang tua dalam kedisiplinan siswa. Makanya saya memakai teori dari Diana Bahram ini. Oke. Selanjutnya di sini ada pertanyaan bagaimana kerangka berpikirnya dan jelaskan. Di sini saya telah membuat kerangka berpikir, di mana di sini kerangka berpikir ini terdiri dari peranan orang tua dan juga kedisiplinan siswa. Di sini dari peranan orang tua kita ada pengawasan, motivasi, dan keterlibatan. Di sini kita akan melihat bagaimana pengawasan orang tua terhadap kedisiplinan siswa. Dan selanjutnya ada motivasi, dan motivasi apa saja yang telah diberikan orang tua kepada siswa tersebut, dan juga keterlibatan. Dan keterlibatan ini bagaimana peranan orang tua apakah terlibat langsung dalam melakukan kedisiplinan siswa ini. Dan untuk kedisiplinan siswa ini kita akan melihat bagaimana tentang tingkat kehadiran siswa ini dan juga penyelesaian tugas dan bagaimana siswa ini dapat menyelesaikan tugasnya dalam tepat waktu. Dan itu merupakan suatu kedisiplinan. Dan selanjutnya adalah kepatuhan dalam aturan. Nah, di sini kepatuhan ini bagaimana kita bisa melihat siswa dalam mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada pertanyaan metode apa yang akan digunakan. Jadi untuk penelitian yang saya buat ini, saya ingin menggunakan metode kuantitatif. Nah, di sini kenapa saya melakukan atau memberikan metode kuantitatif itu karena metode ini cocok jika penelitian ini mengukur sejauh mana hubungan antar variabel gaya pengasuhan orang tua dan tingkat kedisiplinan siswa secara sistematis. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bagaimana tingkatan atau peranan orang tua terhadap kedisiplinan siswa. Jadi secara sistematis, jadi terarah seperti itu. Nah, untuk metode ini saya menggunakan kuesioner, dan kuesioner ini tuh saya akan melakukan kuesioner ini terhadap siswa dan juga kepada orang tua siswa. Selanjutnya di sini juga ada dijelaskan bagaimana Anda memperoleh data penelitian tersebut. Jadi untuk bagaimana saya memperoleh data tersebut, nah tadi saya sudah katakan saya bekerja di salah satu instansi yaitu sekolah. Ya, di sini saya bekerja di sekolah dasar, tepatnya di SDN Jatim Melati Pusat 1. Nah, di sini saya ingin memperoleh data penelitian itu di sini. Dan untuk sampling yang ingin saya gunakan yaitu kelas 5. Mengapa kelas 5? Karena kelas 5 ini terbilang sudah cukup bisa mengerti atau memahami isi kuesioner yang akan saya berikan. Jadi saya ingin memberikan kuesioner ini untuk kelas 5, dan juga kelas 5 bisa dibilang juga masih santai ya, karena untuk kelas 6 itu dia sudah mencoba untuk sudah sibuk untuk ujian. Jadi saya ingin mengambil kelas 5, dan untuk orang tuanya pun saya ingin mengambil orang tua dari kelas 5 seperti itu. Oke, di sini ada pertanyaan juga, jelaskan bagaimana Anda menganalisis data tersebut. Ya, jadi di sini saya ingin menggunakan analisis korelasional dengan analisis regresi dan korelasinya. Jadi saya menggunakan uji normalitas dan juga uji literitas. Nah, setelah itu baru analisis varians atau ANOVA seperti itu.
Demikianlah berikut saya paparkan apa saja yang ingin saya sampaikan untuk semester 7 datang, dari judul, dari manfaatnya, dari urgensinya, dari metode apa yang ingin saya gunakan. Mudah-mudahan setelah dalam hal ini saya bisa merealisasikan apa yang ingin saya lakukan. Sekurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.